Sejumlah pedagang merasa dirugikan karena pembakaran kios usai dua debt kolektor tewas dikeroyok di TMP Kalibata. Bagaimana polisi bisa mengusut kasus pengeroyokan dan juga pembakaran kios ini? Siapa juga yang harus bertanggung jawab? Kita bahas petang ini bersama dengan mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji. Pak Susno, selamat petang dengan Maidop. Maidop, selamat petang. Para pemirsa, selamat petang. Pak Susno, apa yang Anda lihat dalam peristiwa ini? Pertama kita ucapkan duka cita pada keluarga atas meninggalnya ya dua orang. Ini suatu peristiwa yang sangat menyedihkan ya. Ini menyedihkan. Jadi polisi harus mengusut tuntas siapa yang diusut tuntas atau apa saja perkara yang ada di sini. Pertama perkara pengeroyokan yang mengakibatkan meninggalnya dua orang, itu satu. Yang kedua, yang harus diusut siapa yang melakukan pembakaran sehingga yang merugikan para pedagang-pedagang kecil yang mencari nafkah itu. Yang ketiga, harus diusut tuntas juga siapa yang memerintahkan untuk ada dua orang DC menarik sepeda motor secara paksa. Karena itu tidak boleh dilakukan demikian. Jadi ada tiga pihak yang harus diusut secara pidana. Pihak yang memerintahkan DC untuk menagih atau mengambil sepeda motor yang masih kredit, saya kira itu ya. Yang kedua, pihak yang melakukan penganiayaan atau pengeroyokan sehingga tewas. Yang ketiga, pihak yang melakukan pembakaran. Nah, ini yang harus diusut secara pidana. Yang berikut, disinilah kesempatan, bukan kita mohonkan perhatian dari pemerintah daerah ya, bahwa rakyatnya yang sedang mencari nafkah tanpa tahu kesalahan apa, warungnya atau kiosnya dibakar. Saya kira pemerintah DKI Jaya harus turun tangan untuk melakukan perbaikan-perbaikan supaya rakyat kecil bisa melanjutkan mencari nafkahnya. Yang berikut, yang lebih makro lagi, terjadi hal seperti ini bukan baru sekali ya, adanya debt collector yang menimbulkan keributan, yang menimbulkan korban jiwa, penganiayaan, kemudian lain-lain. Nah ini harus dicari persoalannya apa sih, kok nggak dibawa ke masalah hukum, langsung main tarik begitu. Nah ini ketidakpercayaan daripada warga terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia. Pak Susno, apakah butuh waktu lama bagi polisi untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini? Saya yakin karena kasus ini ya kasat mata, gampang diusut. Saya yakin polisi atau penyidik ya baik dari Polsek Kalibata ataupun dari Polres Jakarta Selatan sudah tahu siapa pelakunya, dan saya yakin mereka menyerahkan diri atau ditangkap oleh aparat. Dan juga siapa yang melakukan pembakaran itu saya kira Polri bisa untuk segera mengungkapnya dan harus diproses tuntas itu. Anda yakin ya kalau sebenarnya polisi saat ini sudah tahu untuk kasus pembakaran, kemudian juga pengeroyokan dan juga siapa orang yang menyuruh dua orang debt collector ini? Iya, siapa yang menyuruh itu gampang, itu perusahaan apa, itu pasti perusahaan leasing atau perusahaan apa, itu harus dimintai pertanggungjawaban karena telah menimbulkan suatu peristiwa pidana ya. Yang kedua, yang tadi saya katakan siapa yang melakukan pengeroyokan itu tidak benar juga, walaupun dengan alasan bahwa sepeda motornya ditarik, tapi tidak boleh melakukan kekerasan seperti itu. Yang ketiga, Polri harus juga mengusut siapa yang melakukan pembakaran itu. Apa salahnya warung itu? Warung nggak salah, wong rakyat kecil mencari makan gitu, kok warungnya dibakar. Mungkin ada sepeda motor juga yang dibakar. Itu pihak-pihak yang mencari kesempatan di dalam kesempitan, itu jelas pidana itu. Oke. Kalau kita lihat fenomena debt collector ini sampai bisa terjadi kekerasan dan sampai ada nyawa yang melayang dalam penagihan utang. Iya, ini harus dicari jalan keluarnya. Ya mengapa orang atau perusahaan lebih senang menggunakan debt collector daripada menggunakan jalur hukum yang ada. Kan ada jalur hukumnya, itu peristiwa perdata ya. Tetapi kenapa kok digunakan jalur seperti ini? Nah ini salah satu petunjuk ketidakpercayaan daripada para pengusaha terhadap penegakan hukum di Indonesia. Nah ini apa jalan keluarnya kalau ada orang nunggak seperti itu, harus diapakan gitu. Jadi jangan sampai nanti cari jalan pintas. Kan
saya yakin juga memakai debt collector juga keluar duit juga gitu ya. Nah, ini yang harus dipikirkan bagaimana meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum yang terkait dengan masalah perdata, tunggakan bayaran dan sebagainya. Oke, kecepatan polisi dalam menangani kasus ini menurut Anda dari malam terbakar sampai dengan sore hari ini belum ada penetapan tersangka, sudah pas atau cenderung lambat sebenarnya? Saya kira tidak lambat ya, karena polisi mencari momen yang tepat ya, karena polisi ingin menarik tapi tidak terjadi. Yang lebih utama yang harus dilakukan Polri bahwa adalah jangan sampai terulang lagi kasus kerusuhan, itu yang harus ditangani yang utama. Yang kedua, kalau pelakunya ini sudah jelas gitu kan, pelakunya adalah 2 orang yang naik sepeda motor yang di stop itu kan awalnya. Nah, dari mana cara mencarinya? Tinggal mencari debt collector ini digunakan oleh perusahaan leasing yang mana. Nah, perusahaan leasing itu nanti ditanya siapa yang nunggak, yang disuruh tagih itu siapa. Nah, itulah orangnya kan. Orang yang pertama melakukan peristiwa penganiayaan. Yang kedua baru yang mungkin yang harus diusut lebih lanjut ya, memeriksa saksi-saksi pemilik warung adalah siapa yang membakar warung itu. Baik, kita tunggu perkembangan dari Polres Jakarta Selatan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, mantan Kabar Reskrim Pak Susno Duaji. Sehat selalu Pak Susno. Terima kasih Mbak Dut.